Oke, sekarang kita beralih ke mungkin tanda-tanda dari light worker sejati itu seperti apa ya. Ini sama sekali bukan suatu patokan atau sesuatu yang saklek ya. Ini adalah personal gnosis, jadi bisa saja berbeda dari orang lain. Tanda bahwa kalian mungkin atau orang yang kalian temui adalah seorang light worker sejati adalah satu, mereka mampu mentransmutasikan energi untuk pengembangan diri dan pelayanan pada sesama. Nah, ini ya. Entah itu energi dari dalam diri mereka sendiri ataupun energi dari luar diri mereka, dari semesta, dari entitas, dari dimensi. Entah itu yang positif ataupun negatif ya. Mereka mampu mentransmutasikan itu untuk perkembangan diri mereka, perkembangan spiritual mereka, dan juga tentunya untuk pelayanan kepada sesama. Jadi mereka tidak mempermasalahkan mau bekerja dengan energi seperti apa, karena yang terpenting itu dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari luar diri mereka. Ketika batin mereka atau intuisi mereka atau jiwa mereka mengatakan A, mereka tahu mereka harus mengikuti itu, tidak mengikuti standar dari masyarakat atau stereotipe light worker pada umumnya ya. Kemudian tanda yang kedua adalah selalu lelah secara fisik dan mental. Karena ada peperangan mental yang harus dihadapi dalam diri mereka. Mereka tahu bahwa ada emosi negatif dalam diri mereka, ada pikiran-pikiran negatif dalam diri mereka. Mereka tahu itu, mereka sadar, mereka menerima, mereka merangkulnya, kemudian mentransmutasikan hal tersebut menjadi sesuatu yang kreatif, sesuatu yang menyembuhkan, sesuatu yang membangun untuk diri mereka sendiri dan juga orang lain. Jadi tidak selalunya mereka ini memancarkan cahaya dan cinta atau positive vibe ya. Ini akan dilanjutkan ke tanda yang ketiga, masih nyambung dengan tanda yang kedua tadi ya. Mereka memancarkan energi gelap dari diri mereka, namun tetap tenang karena mereka sadar itu bagian dari proses. Nah, ini nyambung ya. Mereka sadar bahwa emosi negatif mereka, pikiran negatif mereka itu membentuk energi gelap dalam diri mereka yang mungkin saja terpancar dan dirasakan oleh orang yang peka. Tapi orang awam tidak akan mengetahui bahwa ada kekacauan dalam diri mereka karena di luarnya mereka tenang. Tapi bukan tenang karena adanya penyangkalannya. Karena mereka tenang, mereka tahu, mereka menerima kegelapan itu adalah bagian dari dualitas. Aspek dari jiwa mereka, aspek dari keberadaan mereka. Mereka memahami itu adalah bagian dari proses dan tidak kekal. Mereka hanya perlu membiarkan itu berjalan sembari melakukan transmutasi. Mentransmutasikan ya. Itu. Kemudian tanda yang keempat, mereka memancarkan cahaya, namun tidak pernah dibutakan oleh cahayanya sendiri. Cahaya ini bisa simbolis, bisa juga sesuatu yang memang cahaya ya, dalam arti energi cahaya. Jadi, jika diartikan sebagai simbolis, cahaya ini bisa berarti kebenaran ya. Ketika mereka bicara tentang kebenaran, itu adalah kebenaran mereka sendiri dan mereka sadar itu bersifat personal dan orang lain bisa saja menolak itu dan mereka tidak memaksa orang lain untuk percaya, mengikuti
atau membenarkan kebenaran mereka, karena orang lain pun memiliki kebenaran mereka sendiri. Itu adalah yang dimaksud dengan cahaya yang tidak membutakan. Mereka paham bahwa kebenaran orang lain itu juga bagian dari kebenaran mereka. Kemudian tanda yang kelima, mereka mengenali dan sadar akan pentingnya dualitas yang seimbang dan utuh, bukan dualitas yang terkotak-kotak atau terpecah belah. Jadi baik positif, negatif, yin, yang, cahaya, kegelapan itu mereka sadar ada di dalam diri mereka. Jadi mereka tidak mengasosiasikan hanya pada satu polaritas atau spektrum saja. Misalnya mereka tidak hanya mengasosiasikan pada light, sehingga mereka hanya berkutat pada sesuatu yang terang-terang saja sehingga memusuhi sesuatu yang gelap. Tidak seperti itu. Mereka sadar bahwa meskipun mereka light worker, tapi mereka juga dark worker. Dan dark worker yang di hadapan mereka itu juga adalah light worker. Karena light worker mereka, bagaimana mereka bisa menyingkirkan, mentransmutasikan, bukan menyingkirkan kata yang tepatnya, tapi mentransmutasikan, mengubah, mentransformasikan kegelapan dan kekacauan itu. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya, kalau dari luar akan ada perpecahan, pemisahan, dan juga judgment atau penghakiman, penilaian, ya. Jadi ketika seseorang ingin mentransmutasikan suatu kegelapan atau kekacauan, mereka harus masuk ke dalam kekacauan itu, masuk ke dalam kegelapan itu, menyerap energi kekacauan dan kegelapan itu, merangkul mereka menjadi bagian dari diri mereka, kemudian mentransmutasikan itu dan memancarkannya keluar. Seperti itu. Untuk mentransmutasikan atau katakanlah ya, mari kita pinjam istilah menyingkirkan atau menghancurkan kegelapan dan kekacauan. Dibutuhkan kegelapan dan kekacauan. Jadi kalian harus menjadi kegelapan dan kekacauan itu sendiri. Karena hanya kegelapan dan kekacauan yang tahu, sadar proses transmutasi dan alkemi itu. Ya. Kemudian tanda yang ke-6, kalian adalah seorang, atau tanda light worker sejati yang ke-6 ini tadi ya, seorang alkemis, penyalur, pemancar, dan penerima. Jadi ini tidak hanya, light worker tidak hanya berhubungan dengan kristal, tarot, ya, tidak hanya bisa melihat makhluk gaib, melihat aura, bla 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 bla, tapi yang paling utama di sini ya, garis bawahi adalah alkemis. Seorang light worker itu sejatinya adalah seorang ahli alkemi, transmutasi, ahli transformasi energi, karena mereka di sini itu untuk memanipulasi energi tadi, ya. Kemudian seorang penyalur artinya dia menyalurkan energi, vibrasi, frekuensi dari
entah apapun itu dari keberadaan di luar keberadaan manusia saat ini kepada manusia lainnya, entah dalam bentuk cinta, kepedulian, bentuk seni misalnya, dalam bentuk karya, dalam bentuk pelayanan, pengabdian, dan semacam itu. Kemudian adalah seorang pemancar. Pemancar maksudnya di sini dari dalam dirinya mereka mampu memancarkan vibrasi, frekuensi ke alam semesta atau kepada orang di sekitar mereka. Mereka mengirimkan vibrasi apapun dari dalam diri mereka, mungkin katakanlah vibrasi cinta kasih kepada semesta, kepada sesama manusia, atau mungkin kepada ekstraterestrial ya, yang di luar sana. Kemudian penerima. Biasanya penerima ini erat kaitannya dengan yang namanya empat ya, kemampuan empat. Jadi mereka menerima ya, bukan menyerap. Kalau menyerap itu seolah-olah individu tersebut tidak memiliki kendali atas apa yang diserap ya. Jadi yang tepat adalah penerima atau menerima. Jadi mereka bisa membatasi diri atas apa, energi apa, vibrasi apa, frekuensi apa yang harus mereka terima, kemudian mereka pancarkan atau salurkan ya. Jadi mereka punya batasan, mampu membuat batasan tersebut. Jadi bukan hanya empath pun belum tentu ya, belum tentu seorang light worker atau ini tadi light worker sejati. Karena kebanyakan empath mungkin hanya menyerap tanpa tahu apa yang mereka terima, tanpa tahu caranya membuat batasan. Kemudian tanda yang ketujuh adalah mereka umumnya tidak mencolok dan dalam batin atau jiwa mereka selalu tahu bahwa mereka adalah light worker tanpa validasi dari orang lain. Jadi sedari awal mereka sadar, mereka tahu mereka adalah light worker. Tidak perlu validasi dan mereka tidak perlu mengklaim ataupun menggembar-gemborkan. Kemudian tidak perlu mencolok ini ya, mencolok jadi kelihatan warawiri, kecuali memang jika itu sesuai dengan tugas atau peran mereka. Mencolok di sini juga berarti mungkin kemampuannya ya, kemampuannya tidak terlalu mencolok layaknya stereotipe light worker yang sebenarnya kurang tepat, atau mencolok dalam segi aura misalnya ada stereotipe light worker auranya seperti ini dan mereka tidak cocok dengan stereotipe tersebut ya, tidak sesuai, tidak sama. Jadi mereka unik dan lagi ya, setiap light worker itu juga unik. Jadi tidak bisa ada stereotipe semacam itu. Dan menurut saya light worker itu ibarat spesies lain dari manusia ya. Sama saja dengan penyihir. Sebenarnya penyihir itu saya menganggapnya spesies lain dari manusia. Oke, sepertinya ini sudah terlalu panjang ya videonya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang saklek, sesuatu yang paten. Ini adalah gnosis personal. Jadi kalian bisa menemukan gnosis kalian sendiri berdasarkan pengamatan kalian sendiri. Oke,
Sampai jumpa di video-video Magini Skala yang lain.